Inilah kisah tentang benda terbang terbesar yang pernah ada. Lebih panjang dari kapal Titanic dan mampu melaju hingga 135 km per jam. Ia menjelajahi samudra hanya dalam 3 hingga 4 hari. Proses pembuatannya memakan waktu 4 tahun. Tetapi ia menghilang dalam waktu 34 detik. Kejadian itu begitu fenomenal. Hingga fotonya masih sering kita lihat dan videonya tetap abadi hingga kini. Mari kita bahas salah satu peristiwa terbesar yang pernah terekam kamera, kisah tragis Hindenburg. Di penghujung abad ke-19, lahirlah seorang visioner bernama Ferdinand von Zeppelin yang kelak akan mengubah sejarah penerbangan dunia. Sebagai perwira militer Jerman dengan kecerdasan dan ambisi di atas rata-rata, Ferdinand terinspirasi ketika melihat balon udara yang digunakan untuk keperluan pengintaian militer. Dia memiliki gagasan revolusioner, menciptakan balon udara berukuran sangat besar yang bisa mengangkut banyak orang beserta fasilitasnya. Pada awalnya, ide Ferdinand dianggap tidak masuk akal oleh banyak orang. Mereka meragukan kemungkinan membuat balon udara sebesar itu dengan kerangka di dalamnya, mengingat bobot besi yang sangat berat. Namun Ferdinand tidak menyerah. Pada tahun 1874, dia mengajukan konsep awal berupa balon udara dengan kerangka kaku yang dibungkus kain dan diisi gas. Meski investor masih ragu, di tahun 1890-an Ferdinand memutuskan membangun proyeknya sendiri dengan menggunakan kerangka aluminium yang lebih ringan namun tetap kokoh. Proyek pertamanya, LZ-1, memiliki panjang mencapai 128 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola. Penerbangan perdana LZ-1 terjadi pada 2 Juli 1900 di Danau Konstanz, Jerman. Meskipun hanya bertahan 18 menit di udara dan mengalami beberapa masalah teknis, ini menjadi titik awal revolusi dalam dunia penerbangan. Setelah mengalami kesulitan finansial, Ferdinand akhirnya berhasil mengembangkan LZ-2, LZ-3, dan LZ-4 yang lebih sukses, membuat para investor mulai tertarik dan pemerintah memberikan dukungan. Zeppelin mencapai masa kejayaannya pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Salah satu kapal udara tersukses adalah LZ-127 Graf Zeppelin yang dirilis tahun 1928, mampu melakukan penerbangan jarak jauh dan keliling dunia. Di era di mana pesawat terbang masih dalam tahap pengembangan dan perjalanan laut membutuhkan waktu berminggu-minggu, Zeppelin menawarkan solusi transportasi yang jauh lebih cepat. Ini menjadikan kapal udara Zeppelin sangat terkenal pada masa itu. Pada awal 1930-an, Hindenburg dibangun sebagai airship terbesar dan termewah di dunia, dengan panjang 245 meter yang menjadikannya lebih besar dari Titanic. Dirancang dengan penuh perhatian terhadap detail, Hindenburg dilengkapi dengan fasilitas lengkap yang mencakup kamar tidur nyaman, ruang makan elegan, kafetaria yang menyajikan hidangan lezat, dan bahkan piano untuk hiburan penumpang. Penumpang dapat menikmati pemandangan spektakuler melalui jendela kaca besar di bagian bawah, memberikan pengalaman perjalanan yang unik dan menyenangkan. Dengan kapasitas membawa sekitar 97 orang dan kemampuan terbang dengan kecepatan maksimal 135 km per jam, Hindenburg menawarkan kenyamanan dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah penerbangan udara. Namun, keputusan untuk menggunakan hidrogen sebagai pengisi balon, akibat embargo helium oleh Amerika Serikat, menjadi salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada tragedi yang akan datang. Meskipun hidrogen memberikan daya angkat yang diperlukan untuk mendukung ukuran besar Hindenburg, sifatnya yang sangat mudah terbakar meningkatkan risiko keselamatan secara signifikan. Hal ini menjadi perhatian utama di kalangan para insinyur dan kru yang bertugas mengoperasikan airship ini. Namun kejayaan ini berakhir tragis pada 6 Mei 1937. Setelah melakukan 63 kali penerbangan sejak Maret 1936, Hindenburg mengalami kecelakaan fatal saat hendak mendarat di Lyndhurst, New Jersey. Setelah menempuh perjalanan sejauh 6.000 km,
Kapal udara ini menghadapi badai saat mendekati tujuan, memaksa Hindenburg untuk berputar-putar di udara selama beberapa jam sebelum mendarat. Pada pukul 19.25, ketika proses pendaratan dimulai, tali tambat diturunkan untuk menstabilkan balon yang berada sekitar 60 meter di atas tanah. Namun, saat itu juga muncul percikan api di bagian ekor kapal udara. Dalam hitungan detik, api menyebar dengan cepat, melahap Hindenburg dan mengubahnya menjadi kobaran api yang mengerikan. Seluruh kapal udara luluh lantah dan habis terbakar hanya dalam 34 detik. Ajaibnya, sebagian besar penumpang berhasil selamat dengan melompat melalui jendela ketika kapal udara itu mendekati tanah. Dari total 97 orang di dalamnya, sebanyak 62 orang berhasil menyelamatkan diri meskipun banyak yang mengalami luka bakar dan cedera serius. Namun, tragedi ini menewaskan 35 orang, termasuk 13 penumpang dan 22 awak kapal, serta 1 petugas di darat. Kejadian ini menjadi salah satu bencana teknologi paling terkenal dalam sejarah penerbangan, mengakhiri era kejayaan Zeppelin dan memberikan pelajaran pahit tentang risiko teknologi pada masa itu. Kecelakaan Hindenburg mendapat liputan media yang luas dan menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak diliput dalam sejarah. Wartawan radio Herbert Morrison memberikan liputan emosional langsung dari lokasi kejadian, yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia dan mengejutkan banyak orang. Meskipun penyebab kebakaran awalnya masih simpang siur, penyelidikan setelahnya menunjukkan bahwa arus listrik dari badai yang melanda saat itu menjadi pemicu ledakan hidrogen yang sangat mudah terbakar di dalam balon. Tragedi ini tidak hanya menghancurkan Hindenburg, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kapal udara sebagai moda transportasi komersial. Momen tersebut menandai berakhirnya era balon udara dan membuka jalan bagi perkembangan pesawat terbang yang lebih aman dan efisien di masa depan. Hindenburg kini dikenang sebagai simbol dari ambisi manusia dalam penerbangan dan juga sebagai pengingat akan bahaya yang menyertai inovasi teknologi. Tragedi ini menandai akhir era kejayaan Zeppelin sebagai moda transportasi penumpang. Namun warisan teknologi Zeppelin tidak sepenuhnya hilang. Hingga kini masih digunakan dalam skala lebih kecil untuk wisata, penelitian, pengamatan lingkungan, dan media periklanan.